Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi 17 Agustus 2022. Bacaan Alkitab dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai 13 dan saya akan membaca ayat 3 dan 4. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Di hari yang bersejarah ini Tuhan, hari di mana bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77, kami tetap rindu untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya, dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 27 untuk ayat 3 dan 4 berbunyi, Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memerangi dan akan membakarnya sekaligus. Dan ayat yang kelima, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan yang hari ini kita diberi judul atau tema Kembali Berdamai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sesaknya rasa di dada jika terjadi konflik dan terjadi perselisihan akibat konflik atau karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang, baik itu suami terhadap istri maupun istri terhadap suami atau orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Untuk hal-hal semacam itu, jika terjadi, yang dirindukan adalah dapat hidup kembali dalam damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks bacaan kita, umat Israel itu digambarkan sebagai suami. Suami yang telah melakukan kesalahan, berselingkuh, dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kepintaran, dan pengalaman hidup yang mereka alami. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat Israel adalah umatnya, bagaikan kebun anggurnya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk datang kepadanya, untuk kembali berdamai dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga kebun anggurnya. Jika demikian, Tuhan akan melipatkan hasil usaha mereka atau melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubah menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umatku saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali berdamai dengan Allah mereka. Allah yang pengasih dan panjang sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini semua orang berdosa. Jika ada yang mengatakan ia tidak berdosa, ia sedang menipu dirinya dan kebenaran tidak ada padanya. Kesalahan-kesalahan seringkali berjalan dalam pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita. Dan semakin sering kita melakukan kesalahan, semakin jauh kita dari Tuhan. Dan cenderung membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Berselingkuh dengan
keinginan duniawi, berselingkuh dengan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan Allah lain. Tuhan itu merindukan setiap umatnya itu kembali berdamai dengannya. Karena itu mari kita kembali kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Dia. Menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita yang timbul dalam pikiran kita, perbuatan, sikap hidup dan tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati hidup kita, sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau Allah kami yang pengasih dan panjang sabar, merindukan umatnya yang berdosa kembali berdamai dengan Allah. Dan Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan kuasa pendamaian itu kepada umat-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan, hari di mana bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-77. 77 tahun sudah Indonesia dimerdekakan atas anugerah rahmat Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah setiap umat, baik yang beragama Kristen ataupun yang menganut agama lain di negeri yang kami cintai ini. Kami bersyukur atas kehidupan dengan segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Dan kami terus menopang dalam doa untuk jemaat yang lanjut usia dan juga yang bergumul dalam hidup mereka. Tuhan tetap dan selalu menemani mereka, menolong dan memberkati jemaat dalam pekerjaan dan dalam usaha, baik yang mereka kerjakan di sini ataupun di tempat lain. Beberapa anggota jemaat berjuang sampai keluar daerah untuk menambah penghasilan mereka. Tuhan berkati dan lindungi. Dan kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Damaris Pakantun, yang ke Toraja menemani ibu dari Ibu Damaris Pakantun, yaitu Ibu Dina Parende, yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, beri kekuatan kepada Ibu Damaris dalam mendampingi ibunya yang sedang sakit. Dan Tuhan berkuasa untuk menolong dan memulihkannya. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja bersama dengan para medis. Begitu pula dengan rekan kerja kami, hamba Tuhan, Pendeta Alfrida Sonda, yang kembali dirawat di rumah sakit. Wahidin, saudara dari Mama Geo di sektor 1. Kami berdoa agar Tuhan memulihkan hamba-Mu yang Engkau urapi ini, agar sakit yang membuat ia lemas, ia boleh kembali pulih karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan baginya. Berkati dan beri kesabaran kepada suami dan juga anak-anak yang mendampingi serta keluarga. Dan kami percaya jika Tuhan berkenan dan berkehendak serta berbelas kasihan, saudara-saudara kami ini akan mengalami pemulihan karena Tuhan. Tuntun dan lindungi kami sepanjang hari ini dalam menikmati suasana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tuhan lindungi dan tuntun kami selalu dan anugerahi kami sukacita surgawi dalam menapaki hari hidup di hari ini. Mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Merdeka! Tuhan Yesus sayang kita semua.